Assalamualaikum semuanya, sehat semuanya ya, amin. Saat ini kami akan melakukan perjalanan dari Kebumen menuju ke Yogyakarta melalui jalur Pansela, jalur pantai selatan. Jalur Pansela ini dinamakan dengan nama Jalan Diandeles. Jalan Diandeles ini terbentang dari Anyer hingga Panarukan, dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur. Dan jalur ini sudah ada sejak abad keempat, yaitu semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, yang pada zaman itu digunakan sebagai jalur pengiriman upeti kerajaan, khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Dan jalan ini sepanjang 1400 km dari ujung timur hingga ujung barat. Sekarang saya masih berada di wilayah Kebumen, dan di sekitar saya ini adalah daerahnya penghasil melinjo. Jadi di sini, di sekitaran rumah, pekarangan dan lain-lain, di sini banyak sekali pohon-pohon melinjo, sehingga di daerah Kebumen bagian selatan ini adalah terkenal dengan penghasil melinjo, bahan untuk pembuatan emping ya. Dari rute Kebumen hingga Kulon Progo, jalur ini sangat lurus. Ketika mudik pun jalur ini sebagai jalan alternatifnya ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki wilayah Purworejo. Purworejo pun adalah kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dan wilayahnya pun mencakup pesisir pantai selatan ya teman-teman. Di dalam sejarahnya, ketika melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, jalur ini pun dipergunakan oleh Pangeran Diponegoro melakukan gerilya ya, melawan penjajah Belanda. Waktu itu Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Kerajaan Mataram, yang selalu gigih memimpin pasukannya pada waktu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di wilayah Purworejo ini, di sisi kanan dan di sisi kiri jalan banyak terdapat pohon-pohon jambu ya. Ini adalah pohon jambu tanpa biji. Nanti kita kalau di depan ada yang jualan, kita akan mampir ya. Jambu tanpa biji ini yang biasa kita beli kemarin-kemarin dijual sebagai rujak. Kalau ada yang jualan jambu, kita berhenti, kita beli ya. Kita sedang mampir untuk membeli jambu tanpa biji. Ini masih di daerah Purworejo. Nah itu dia, jambunya digantung-gantung ya. Ya lumayan besar-besar sih jambunya. Kata ibu yang jualan, per kilonya itu 10.000 di sini jualnya. Selain beli jambu tanpa biji, di sini juga jualan es dawet. Sekalian kita juga pada aus ya, jadi sekalian beli es dawetnya. Hitung-hitung kita istirahat dulu di sini. Kita sudah melakukan perjalanan kurang lebih 30 menitan. Yuk kita siap-siap lagi jalan yuk. Kita sudah lanjut kembali perjalanannya, dan sebentar lagi kita akan melewati perbatasan. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Purworejo dengan Kulon Progo. Jadi kita melewati jembatan yang di bawahnya adalah sungai yang cukup lebar juga ya sungainya ya. Biasanya memang kalau sungai-sungai besar seperti ini sering dijadikan sebagai batas wilayah, antar wilayah ya. Nah setelah kita melewati sungainya, maka kita sudah mulai memasuki daerah Kulon Progo. Kulon Progo ini adalah salah satu daerah yang sudah masuk ke wilayah Yogyakarta, yang dimana letaknya ada di bagian selatan dan berbatasan juga dengan Purworejo yang di sebelah baratnya. Di daerah Kulon Progo ini juga nanti kita akan melewati underpass atau terowongan yang terpanjang di Indonesia, itu kisarannya 1406 meter, 1,4 kilo ya panjangnya. Nah teman-teman, kita sudah berada di underpassnya. Underpass ini atasnya itu adalah terminal Bandara Internasional Yogyakarta, atau yang bahasa kerennya Yogyakarta International Airport, disingkat YIA ya. Di sini letaknya, kita sedang berada di bawahnya, posisinya di terowongannya. Wah keren sekali nih. Kurang lebihnya di sini memakan waktu 1,5 menit ya kurang lebihnya, jadi cukup panjang juga. Dan di pinggir-pinggir dindingnya itu ada gambar-gambar wayangnya, banyak banget tuh. Jarak berapa meter ada gambar wayang, jarak berapa meter ada gambar wayang.
Kendaraan ini melajunya cukup kencang loh, tidak pelan. Melewati underpass Kulon Progo ini saya pun baru satu kali ini dan baru hari ini. Jadi ketika kita melalui jalur pantai selatan dan pada saat di Kulon Progo kita akan melewati terowongan ini. Terowongan terpanjang di Indonesia mencapai 1406 meter, 1,4 kilo ya. Maksudnya kilometer. Tanda sudah akan keluar dari terowongan. Terowongan ini bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 ya. Setelah kita keluar dari terowongan Kulon Progo tadi, kita dipertemukan lagi dengan area persawahan. Kanan kiri kita lahannya masih kosong, masih terbentang luas lahan yang kosong di daerah Kulon Progo ini. Lahan pertanian di Kulon Progo ini pun masih sangat produktif ya. Jadi daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan di Kulon Progo khususnya lahannya itu masih sangat luas, lahan yang kosong ya. Dalam sebuah perjalanan jika melalui rute yang seperti ini disuguhkan, dimanjakan dengan alam yang bebas, ini sangat menyenangkan, memanjakan mata. Banyak pohon-pohon tebu, tapi pohon tebunya itu masih sangat muda. Jogjanya kita akan menuju daerah Sleman. Jadi ini kita sudah peralihan ya dari jalur selatan ke arah utara. Jadi kendaraan kita sedang menuju ke utara, menuju ke tujuan utama kita yaitu Sleman. Sepertinya di depan ada plang, kita akan baca plangnya itu sebelah kiri kemana, sebelah kanan kemana, lurus kemana. Seperti ada gapura ya, itu seperti bentuk gapura. Apakah ini perbatasan atau apa? Kalau ke kiri adalah Bandara YIA, kalau kanan adalah Wates atau Yogyakarta kotanya. Sekarang sudah di Wates. Waktu sudah menunjukkan jam 1 lewat. Sudah waktunya makan siang. Nanti di depan kita akan cari warung makan. Jadi kita akan beristirahat di daerah Wates sebelum kita memasuki perkotaannya. Sepertinya di depan ada. Nah, ini dia warung makannya. Kita akan mencoba ya makan siang di sini. Ayo kita masuk. Suasana di dalamnya seperti apa warung makan di daerah Wates ini? Coba kita masuk yuk. Warung makan. Bangunan warung makannya khas banget ya, khas Jawa. Mirip-mirip seperti bentuk rumah joglo. Balai-balainya seperti ini. Jadi ini dari kayu ya, bukan tembok. Ditambah bilik-bilik bambu yang makin kelihatan natural. Anak-anak masih bisa berlarian di dalam warung makannya. Setelah 1 jam lebih dalam perjalanan, akhirnya kita bisa beristirahat juga di sini. Kita akan makan siang seadanya. Yang penting anak-anak doyan. Ada yang makan pakai lele. Mama juga sama makan pakai lele. Mama pakai daun. Setelah melakukan istirahat makan siang, kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Sepertinya di depan ada Tugu Pangeran Diponegoro dengan kudanya. Kita sudah mulai masuk ke perkotaannya. Dan ini masih di daerah Wates. Terima kasih semuanya sudah mengikuti perjalanan kami dari Kebumen ke Yogyakarta melalui jalur pantai selatan. Sehat semua ya, terima kasih.